Bab 481, Kaisar Naga Kegelapan. Bayangan melesat terus-menerus dari struktur di dalam istana kerajaan. Ada guru jiwa dan insinyur jiwa, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan jika mereka di luar. Bagaimana mereka bisa menghadapi perubahan cuaca yang begitu menyeramkan? Beberapa insinyur jiwa yang cerdas segera menyadari bahwa masalahnya mungkin ada di langit. Semua orang terbang ke udara untuk menyelidiki. Namun, mereka dengan cepat mengalami masalah setelah mereka benar-benar naik ke langit. Semakin jauh mereka pergi, semakin kuat badai salju itu, dan angin kencang bertiup ketika alat jiwa tipe terbang mereka tidak bisa mendukung mereka lebih jauh. Banyak insinyur jiwa secara langsung diterbangkan kembali, dan jatuh ke kematian mereka yang pasti dan menyedihkan. 3 pria tua muncul di atap yang relatif tinggi di dalam istana kerajaan pada saat yang sama. Salah satunya adalah iblis berjudul Douluo yang pernah dilihatnya sebelumnya. 2 lelaki tua lainnya tampak jauh lebih normal, dan 9 cincin jiwa berkelip di masing-masing tubuh mereka. Ini adalah 3 Douluo berjudul. Huo Yuhao masih tersembunyi di sudut yang gelap dan gelap, tapi dia bisa mengamati semua yang terjadi di sekitarnya dengan deteksi spiritual. Tidak ada keraguan bahwa badai salju ini berasal dari Raja Beruang Es. Eksekusinya sangat mirip dengan bagaimana ia kembali di Extreme North. Raja Beruang Es diam-diam meninggalkan surga Dou City sebelum dia mengikuti instruksi Huo Yuhao. Dia naik ke langit dari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh alat pengintai di atas Heaven Dou City. Dia terbang lebih dari 4.000 meter di atas ke langit, jauh lebih tinggi daripada yang bisa dicapai alat pengintai jiwa, sebelum terbang di atas istana kerajaan dan melemparkan badai salju ini ke tanah. Ini adalah kekuatan individu tingkat atas. Raja Beruang Es belum seperti Douluo utama, tetapi kekuatannya sebanding dengan peringkat 96 atau 97 Transcendent Douluo. Lebih jauh lagi, meskipun kendalinya atas es dan salju tidak setinggi permaisuri es dan permaisuri salju, yang bisa mengendalikan es tertinggi, itu masih cukup bagi badai salju untuk mencapai 100 derajat di bawah nol. Itu angka yang sangat menakutkan. Kekuatan badai salju menjadi jauh lebih lemah saat turun dari langit, tetapi masih bisa mencapai 30 hingga 40 derajat di bawah nol saat menghantam tanah. Itu adalah ancaman besar bagi orang normal. Seorang master jiwa jahat menurunkan suaranya dan bertanya, "Apa yang terjadi, Hal Master Jing?" Orang yang berdiri di tengah-tengah 3 pria tua itu, secara mengejutkan, adalah seseorang yang sangat dikenal oleh Huo Yuhao, Jing Hongchen, Hal Master Hall Virtuous Virtue Hall. Jing Hongchen tidak berada di Illustrious Virtue Hall selama ledakan luar biasa di Radiant City. Dia bukan satu-satunya yang tidak ada di sana, karena kedua cucunya juga tidak ada. Mereka terluka parah selama kompetisi akbar, jadi mereka menerima perawatan dari dokter kekaisaran istana kerajaan. Jing Hongchen melindungi mereka di sisi mereka, dan melihat mereka. Dengan demikian, mereka berhasil menghindari bencana. Meski begitu, ledakan besar itu memberikan pukulan berat bagi Jing Hongchen. Aula kebajikan terkenal benar-benar hancur, dan seluruh pekerjaan darah dan keringat seumur hidupnya terkubur di bawah puing-puing, begitu saja. Selain cucu-cucunya yang terluka parah, ia jatuh sakit karena pukulan ini, dan bahkan kultivasinya terpukul. Setelah pemulihan bertahap grandsonnya, dan di samping fakta bahwa Su Tianran masih sangat bergantung padanya setelah naik ke tahta, emosinya perlahan-lahan dapat pulih. Jing Hongchen tetap di sini sebagai pemimpin Heaven Dou City setelah mereka menaklukkan ibu kota kekaisaran jiwa surgawi. Heaven Dou City adalah salah satu kota besar paling populer di benua Douluo. Selanjutnya, itu diposisikan di wilayah tengah dan utara kekaisaran surgawi, menuju barat. Mereka bisa menggunakan tempat ini sebagai benteng, dan dengan demikian merupakan perhentian transisi yang sangat penting untuk menyimpan makanan dan mengangkut tentara. Tempat ini adalah lokasi strategis penting dalam invasi kekaisaran Sun Moon ke benua itu. Su Tianran secara pribadi memberi perintah agar Jing Hongchen menahan benteng di sini, menunjukkan kepercayaan Su Tianran padanya. Perang dimulai dengan sedikit tergesa-gesa, dan aula kebajikan termasyur kekaisaran Sun Moon masih dibangun kembali. Kekaisaran Sun Moon harus menanggung beban besar dengan memulai perang ini, dan meskipun mereka unggul di bawah strategi pertempuran Juzi yang luar biasa, jalur pasokan mereka telah diperpanjang lebih lama dan lebih lama dengan berlalunya waktu. Mereka membutuhkan tentara untuk berjaga-jaga atas wilayah yang telah mereka taklukkan dari kekaisaran jiwa surgawi, sementara mereka harus melawan serangan yang tersebar dari kekaisaran jiwa surgawi di wilayah taklukan mereka,
juga melawan sekte-sekte tertutup, yang disembunyikan di dalam kegelapan. Mereka menghabiskan banyak sumber daya dan manusia setiap hari, dan itulah alasan mengapa Kekaisaran Sun Moon telah menyalurkan dan memobilisasi sebanyak mungkin sumber daya dan sebanyak mungkin kekuatan yang bisa mereka bawa ke dalam perang ini. Jing Hongchen adalah seorang insinyur jiwa kelas 9 yang setia pada Su Tianran, dan ia secara alami diberi tanggung jawab penting. Namun, Gereja Roh Kudus mulai menjadi semakin keterlaluan dalam Kekaisaran Sun Moon. Pemimpin tertinggi mereka telah meminta agar seorang guru jiwa dari Gereja Roh Kudus diberikan posisi sebagai wakil pemimpin kota di kota besar manapun yang ditaklukkan oleh Kekaisaran Sun Moon. Komandan senior Kekaisaran Sun Moon pada awalnya menyatakan penolakan mereka terhadap permintaan itu. Namun, Gereja Roh Kudus terlalu kuat, terutama karena mereka memiliki dua ultimate Douluo. Mereka sangat berguna untuk invasi Kekaisaran Matahari Bulan, sehingga Su Tianran tidak punya pilihan selain untuk mengakomodasi tuntutan mereka. Dia tahu bahwa Gereja Roh Kudus agak terlalu besar untuk kontrol yang efisien, tetapi dia tidak punya pilihan, karena dia ingin memperluas wilayahnya. Strategi yang dimiliki Su Tianran di dalam hatinya sebenarnya sangat sederhana, dia ingin terus menggunakan Gereja Roh Kudus untuk memperluas wilayah Kekaisaran Sun Moon, dan dengan berlalunya perang, kekuatan Gereja Roh Kudus pasti akan dikeluarkan terus-menerus. Gereja Roh Kudus adalah organisasi para penguasa jiwa jahat. Master jiwa jahat memang kuat, tetapi pada saat yang sama, master jiwa jahat yang kuat memiliki masalah mereka sendiri, masalah pengisian jumlah mereka. Gereja Roh Kudus hanya mencapai skala seperti sekarang ini setelah mengumpulkan kekuatan mereka selama ribuan tahun dalam kegelapan. Itu tidak dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Begitu mereka mengalami terlalu banyak kematian dan kerugian, kekuatan mereka secara keseluruhan akan terus melemah. Sebagai Kekaisaran Sun Moon mendominasi lebih banyak wilayah, kekuatan mereka secara keseluruhan hanya menjadi lebih kuat, sementara keluarga kerajaan Kekaisaran Sun Moon akan memiliki lebih banyak master jiwa dan insinyur jiwa untuk memerintah. Ketika saatnya tiba, Kekaisaran Bulan Matahari akan semakin kuat, sementara Gereja Roh Kudus akan terus melemah, dan Su Tianran tidak akan takut bahwa Gereja Roh Kudus akan berbalik melawan mereka. Selain itu, dua ultimate Douluo kuat, tetapi mereka sudah berusia lebih dari 200 tahun. Mereka sangat dekat dengan batas kemampuan manusia, dan siapa yang tahu kapan keduanya akan meninggal begitu saja dari usia tua. Apa yang benar-benar ditakuti oleh Su Tianran adalah dua Douluo utama. Hasil dari Su Tianran yang mengakomodasi Gereja Roh Kudus di surga Dou City adalah gelar Douluo lain dari Gereja Roh Kudus yang ada di sini bersama dengan Jing Hongchen. Gelar penatua ini adalah Nightmare, dan dia adalah seorang master jiwa langka yang mahir dengan ilusi. Jiwa bela dirinya adalah Nightmare Demon, binatang buas yang memiliki keterampilan bertarung yang sangat buruk, tetapi keterampilan ilusi yang sangat kuat. Itulah alasan mengapa jiwa bela dirinya sangat langka. Nightmare Douluo tidak melepaskan kekuatan sejatinya ketika Huo Yuhao menghadapinya hari itu. Baik penguasa jiwa dan warga normal akan memasuki kondisi seperti mimpi ketika diserang oleh serangan ilusinya. Jika itu terjadi, maka Nightmare Douluo dapat membunuh individu itu, dan bahkan mengendalikan mereka dalam pertempuran. Hasil akhirnya adalah bahwa orang yang dimasukkan ke dalam mimpi buruk akan mati bagaimanapun, sementara semua kebencian dan ketakutan setelah kematian itu sangat bermanfaat untuk budidaya Nightmare Douluo. The Nightmare Douluo pernah mengirim seluruh desa menjadi mimpi buruk karena beberapa manfaat pribadi sejak lama, dan menjadi musuh publik. Dia dikejar oleh banyak tuan jiwa, tetapi ilusinya terlalu kuat, dan dia akhirnya pecah saat membunuh banyak tuan jiwa yang mengejarnya. Dia semua menghilang pada akhirnya, dan menghilang dari grid. Dia kemudian direkrut oleh Gereja Roh Kudus. The Nightmare Douluo tidak banyak ancaman bagi tuan jiwa tingkat atas. Ilusi hampir tidak efektif melawan Douluo Transcendent, tetapi jika mimpi buruknya digunakan terhadap warga negara atau tentara normal, kehancuran yang ia dapat melampiaskannya bahkan bisa melampaui yang dari cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9. Karena itu, statusnya dalam Gereja Roh Kudus relatif tinggi, dan dia adalah satu dari sedikit yang ditahbiskan oleh Roh Kudus. Statusnya bahkan di atas penatua. Kembali ketika Kekaisaran Sun Moon menyerang Heaven Dou City, Nightmare Douluo menggunakan ilusinya yang hebat untuk membingungkan banyak prajurit di tembok kota. Dia membuat mereka menyerang dan membunuh satu sama lain, yang menciptakan peluang luar biasa bagi Kekaisaran Sun Moon, dan dia tetap tinggal setelah kota itu hancur.
Nightmare Douluo hari ini tidak membunuh sebanyak yang dia lakukan saat itu. Pada levelnya, warga normal dan bahkan penguasa jiwa tingkat rendah dan kebencian mereka dalam mimpi buruk tidak lagi cukup untuk membantu kultivasinya. Dia membutuhkan penguasa jiwa pada standar tertentu sehingga dia bisa meningkat. Lebih tepatnya, kekuatan spiritual master jiwa yang lebih kuat, semakin kuat kebencian setelah mati di bawah mimpi buruknya. Kebencian semacam itu adalah yang paling bermanfaat baginya. Bicaralah, hal Master Jing. Wajah Nightmare Douluo menjadi gelap ketika dia mendorong Jing Hongchen untuk berbicara. Jing Hongchen mengerutkan kening dan berkata, saya hanya bisa menyimpulkan bahwa ini bukan sesuatu yang diciptakan oleh alat jiwa. Ini harusnya kemampuan seorang master jiwa, dan orang ini harus menjadi Douluo Transcendent untuk membawa badai salju yang begitu besar ke atas kita. Saya akan melihat ke atas di langit. Aku akan meninggalkan tempat ini untuk kalian berdua. Petik 2. Tunggu. Mimpi buruk Douluo buru-buru menghentikan Jing Hongchen. Hal Master Jing, jika Anda menemukan bahwa titlet Douluo dengan kekuatan spiritual yang tangguh, Anda harus memberi tahu saya. Kami akan mencoba yang terbaik untuk menangkapnya, dan selama kami menangkapnya, saya akan melakukan apapun untuk Anda jika Anda membutuhkan saya di masa depan. Petik 2. Jing Hongchen meliriknya dan mengangguk, baiklah. Dengan itu, dia terbang ke langit. Angin kencang di badai salju tidak cukup untuk menghalanginya, karena dia adalah insinyur jiwa kelas 9, dan hanya bisa mengurangi kecepatannya. The Nightmare Douluo sangat marah setelah penyerang mereka melarikan diri kemarin, tapi dia tidak bisa menemukan jejaknya sama sekali. Namun, dia sangat bersemangat. Penyerang adalah seorang guru jiwa tipe spiritual, dan jika guru jiwa seperti itu lenyap di bawah mimpi buruknya, maka kebencian master jiwa itu akan sangat bermanfaat baginya. Dari sudut pandangnya, Huo Yuhao haruslah tipe yang disebut dengan judul Douluo. Dia sangat jelas bahwa mimpi buruk dan kemampuan ilusinya tidak cukup untuk secara langsung membunuh seorang tipe spiritual titlet Douluo. Namun, ia akan memiliki peluang sukses yang jauh lebih tinggi setelah melukai orang itu, sementara kebencian yang dihasilkan setelah membunuh mereka masih akan sama. Kematian orang itu bahkan bisa membantu kekuatan jiwanya, yang telah mandek sejak lama, meningkat sekali lagi. The Nightmare Douluo berada di peringkat 91. Penguasa jiwa jahat memiliki waktu yang sangat sulit meningkat setelah mencapai tahap kultivasi selanjutnya. Gereja Roh Kudus telah mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun, dan mereka telah mengumpulkan beberapa titlet Douluo. Namun, Douluo Transcendent sedikit dan jarang, dan hanya ada beberapa di antaranya. Tidak sulit untuk melihat betapa sulitnya menjadi Douluo Transcendent yang jahat. Karena itu, Nightmare Douluo sangat tertarik menangkap Huo Yuhao, jadi dia tidak menahan diri untuk meminta bantuan Jing Hongchen. Pertempuran udara bukan keahliannya, dan dalam hal kekuatan bertarung langsung, insinyur jiwa kelas 9 Jing Hongchen jauh lebih kuat dari dia. Huo Yuhao telah mengamati Jing Hongchen dan dua lainnya melalui deteksi spiritual. Dia sama sekali tidak khawatir ketika Jing Hongchen naik ke langit, karena kekuatan Raja Beruang Es bukanlah sesuatu yang Jing Hongchen bisa dengan mudah lawan. Pertempuran yang terjadi 5.000 meter di langit didasarkan pada kekuatan absolut, karena banyak alat jiwa akan melemah. Tentu saja, Jing Hongchen memiliki banyak cara untuk mempertahankan hidupnya sendiri, dan Little Bai tidak akan bisa melakukan apapun padanya, meskipun Jing Hongchen tidak bisa mengalahkannya. Selanjutnya, Little Bai sudah menyelesaikan langkah pertama dari tugasnya. Dia seharusnya sudah mundur, dan dia mungkin tidak akan bentrok dengan Jing Hongchen. Istana kerajaan masih dalam keadaan berantakan pada saat ini. Kejahatan badai salju bukanlah penyebab kekacauan, karena ini adalah istana kerajaan Heavenly Soul Empire, setelah semua. Struktur di dalamnya tangguh, jauh lebih kuat dari tenda kekaisaran Sun Moon di ekstrem North. Badai salju itu tidak akan membahayakan mereka jika mereka tetap berada di dalam kamar mereka. Tentu saja, itu juga karena badai salju ini datang dari ketinggian 5.000 meter di langit. Kekuatan badai salju akan sangat berbeda jika Ice Bear King melepaskannya dari tanah. Hal yang menyebabkan kekacauan di istana kerajaan adalah suhu yang turun. Bahkan para master jiwa akan terpengaruh begitu suhunya mencapai 30 derajat di bawah nol, dan efek ini tidak kecil. Tentara normal bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Semakin banyak master jiwa dan insinyur jiwa muncul di luar. Sangat sulit untuk menurunkan pesanan dalam badai salju yang luar biasa, dan mereka hanya bisa melawannya secara pasif ketika mereka melawan rasa dingin yang menggigit.
Kekuatan jiwa dan undulasi spiritual dalam istana kerajaan sangat berantakan dalam keadaan seperti itu. Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritual sekali lagi, dan menghindari dua titlet Douluo di atap saat dia merentangkan deteksi spiritualnya ke daerah-daerah dengan banyak orang. Dia harus menemukan satu target sehingga dia bisa bergerak. Undulasi kekuatan jiwa seorang roh jahat sangat berbeda dari yang dimiliki oleh para penguasa jiwa normal, dan aura mereka juga berbeda. Tidak sulit untuk menemukan guru roh jahat. Huo Yuhao ingin menemukan sage jiwa jahat. Orang seperti itu akan dianggap relatif kuat dan lebih tinggi dalam hierarki, jadi dia harus tahu beberapa rahasia. Memang, Huo Yuhao dengan cepat menemukan targetnya setelah kekuatan rohaninya mencapai. Ada beberapa tuan jiwa jahat yang berkumpul bersama di tengah kekacauan, berkumpul di sebuah ruangan sekitar 400 meter darinya. Ada satu orang yang jelas-jelas pemimpin kelompok itu, dan yang lainnya semuanya memiliki kultivasi yang relatif lebih lemah. Individu ini adalah sage jiwa, dan ia memancarkan gelombang jiwa abu-abu kebiruan yang berputar di sekitarnya. 5 tuan roh jahat lainnya semuanya memiliki 4 atau 5 cincin jiwa. Itu dia, mata Huo Yuhao menyipit saat dia segera bergerak. Dia menyelinap ke lokasi itu dalam sekejap, dan dengan cepat mendekat di belakang tuan roh jahat itu. Matanya berkedip ketika dia mendekat ke ruangan itu, dan mengirim satu serangan syok spiritual ke salah satu dari master roh jahat berdering 4. Leluhur jiwa dengan 4 cincin membuat gerutuan terhenti ketika dia perlahan-lahan hancur ke tanah. Darah mengalir dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya, dan dia sepertinya tidak bisa hidup melalui ini. Siapa yang pergi ke sana? Sol Sage meraung ketika dia berlari keluar dari ruangan dalam sekejap dan segera melihat Huo Yuhao, yang baru saja berbalik untuk melarikan diri. Seorang musuh, master jiwa jahat biasanya cukup sombong, meskipun salah satu dari mereka sendiri telah binasa. Huo Yuhao dengan sengaja menciptakan gambar yang menampilkan dirinya di mata tuan roh jahat ini sebagai sage jiwa 7 cincin dengan 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 3 jiwa hitam. Master jiwa jahat selalu percaya bahwa mereka tidak terkalahkan terhadap orang lain dengan peringkat yang sama. Master jiwa jahat melihat bahwa musuhnya hanyalah seorang sage jiwa, dan ia mempercepat untuk mengejar Huo Yuhao tanpa menguji kekuatan sebenarnya. Keduanya berjudul Douluo segera menyadari gangguan dari atap yang jauh, tetapi mereka tidak bergerak sama sekali. Alasannya sederhana, jumlah cincin jiwa yang ditampilkan Huo Yuhao. Cincin jiwa adalah representasi absolut dari kekuatan seseorang untuk sebagian besar penguasa jiwa. Musuh mereka hanyalah sage jiwa, dan sudah ada sage jiwa jahat dalam pengejaran, jadi kedua Douluo berjudul ini tidak harus ikut campur sama sekali. Mereka harus memperhatikan gambaran besarnya, dan melindungi terhadap individu papan atas yang mungkin muncul. Huo Yuhao melarikan diri dengan sangat cepat. Semua alat pengintai jiwa sangat terpengaruh oleh badai salju di langit, dan mereka tidak bisa mengunci posisinya. Dia tidak diserang oleh alat jiwa karena mereka tidak bisa mengunci lokasinya. Nightmare Douluo tidak berharap bahwa badai salju yang kejam di langit dimaksudkan untuk menciptakan ruang bagi Huo Yuhao untuk melarikan diri pada saat ini. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa badai salju dengan skala sebesar itu hanya agar Huo Yuhao bisa menangkap seorang master jiwa jahat, daripada untuk penyergapan. Tuan roh jahat yang mengejar Huo Yuhao juga sangat cepat. 3 kepala kerangka yang memancarkan api hijau gelap mengelilinginya, api mereka menyembur di belakangnya. Nyala api itu terus-menerus meningkatkan kecepatannya, dan dia perlahan menekan Huo Yuhao. Tempat kerajaan Heavenly Soul Empire tidak kecil, tapi itu tidak akan membutuhkan Sol Sage terlalu lama untuk meninggalkan propertinya dengan kecepatan penuh. Tampaknya Huo Yuhao menggunakan Blizzard Ice Bear King untuk mengelabui sage jiwa sedikit berlebihan. Tetapi pada kenyataannya, Huo Yuhao akan membuang banyak waktu dan energi untuk mencari peluang jika itu tidak terjadi, dan rencananya saat ini jauh lebih cepat dan lebih mudah. Istana kerajaan berantakan pada saat ini. Itulah karakteristik Blizzard yang paling menakutkan dalam pertempuran kelompok. Huo Yuhao meratapi dalam hatinya ketika dia berlari, saat dia berpikir tentang betapa fantastisnya jika Snowy Dance of Ultimate Ice bisa mencapai ukuran yang sangat besar. Bahkan jika serangan domainnya tidak memiliki kekuatan destruktif seperti itu, hanya menciptakan kekacauan seperti itu sambil melengkapi tiruannya akan sangat meningkatkan kemampuan sembunyi-sembunyi. Dinding istana kerajaan ada di depannya, dan sage jiwa yang mengejarnya sekitar 30 meter di belakangnya, dalam jangkauan untuk keterampilan jiwa yang paling ofensif.
Ada 2 baris dan total 8 pendorong jiwa kecil di punggung Huo Yuhao, dan mereka diaktifkan pada saat yang sama ketika mereka segera mendorong tubuhnya ke depan. Huo Yuhao seperti bola meriam ketika ia tiba di dinding istana dalam sekejap mata. Tuan roh jahat di belakangnya hampir muntah darah. Dia merasa seperti baru saja dalam jangkauan untuk menyerang musuhnya, dan baru saja akan melepaskan keterampilan jiwa untuk menyerang ketika Huo Yuhao melaju dan lolos dari genggamannya. Perasaan itu terlalu sulit untuk ditanggung. Dapatkah aku benar-benar seberuntung itu? Sage jiwa jahat sangat marah saat dia dengan tergesa-gesa mengejar. Bagaimana dia bisa tahu bahwa semuanya berada di bawah kendali Huo Yuhao dengan deteksi spiritual, dan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan? Yang benar adalah, dengan kemampuan Huo Yuhao, dia bisa menggunakan banyak cara berbeda untuk menyingkirkan lawannya dalam hal kecepatan. Alasan mengapa dia menggunakan pendorong jiwa adalah karena dia ingin menyembunyikan kekuatannya sebanyak mungkin. Huo Yuhao melompat ke langit saat dia mengetuk kakinya dengan lembut ke dinding istana, dan menembak pergi. Dia tidak naik ke langit, karena ada banyak alat jiwa pengintai udara di atasnya. Meskipun badai salju telah menghancurkan beberapa, masih ada beberapa yang tersisa. Huo Yuhao menemukan Raja Beruang Es dengan deteksi spiritual. Dia meminta Raja Beruang Es untuk meninggalkan kota terlebih dahulu dan menunggunya di luar. Huo Yuhao sudah merasakan bahwa Jing Hongchen sedang mencari jejak Raja Beruang Es yang tinggi di langit, jadi memanggil Raja Beruang Es untuk bantuan akan menjadi kontraproduktif. Tuan roh jahat di belakangnya nyaris mengejar. 3 kepala kerangka besar di sekelilingnya memancarkan cahaya hijau, dan dia tampaknya menggunakan kekuatan penuhnya saat dia menyerang Huo Yuhao dengan kecepatan sangat tinggi. Senyum dingin yang samar muncul di bawah mata Huo Yuhao. Ini tentang waktu. Ada jauh lebih sedikit pengawasan dan pemantauan di luar istana kerajaan, sedangkan badai salju telah menutupi istana kerajaan. Saya harus menjatuhkannya secepat mungkin. Huo Yuhao berbalik dan berlari di sepanjang dinding istana. Sage jiwa jahat akan menyerang ketika Huo Yuhao menggunakan pendorong jiwanya untuk menyingkirkannya sekali lagi. Mereka akan tiba di daerah yang relatif luas jika mereka terus maju, karena jalan-jalan yang dekat dengan istana kerajaan sangat luas dan luas. Itu adalah malam yang gelap, jadi tidak ada orang di luar istana. Guru roh jahat itu menjadi semakin marah. Orang ini terlalu licin. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat menyingkirkanku di dalam Heaven Dow City? Meskipun dia tidak benar-benar tahu cara menggunakan alat jiwa, dia sangat jelas tentang apa yang bisa dilakukan alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Matahari Bulan. Dia percaya bahwa insinyur jiwa akan mengejar Huo Yuhao dengan sangat cepat untuk membantunya menangkap orang ini. Tetapi orang seperti dia, yang begitu sombong dan mungkin bahkan bengkok, tidak ingin orang lain ikut campur. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa sage jiwa yang melarikan diri di depannya telah melambat, dan jarak antara mereka ditutup dalam sekejap. Apakah dia lelah? Dia tidak bisa lagi secara eksplosif melepaskan kekuatan jiwa. Sage jiwa jahat sangat gembira. Dia mengarahkan tangan kanannya ke Huo Yuhao, dan lolongan tajam bisa terdengar ketika salah satu dari 3 kepala kerangka yang mengorbit di sekitarnya terbang keluar dan langsung menghujani Huo Yuhao. Jiwa bela diri jiwa sage jahat ini sangat luar biasa. Ibunya telah meninggal ketika ia dilahirkan dari kelahiran yang sulit, dan mereka berada di hutan belantara. Dia tetap di hutan belantara selama beberapa hari sebelum seseorang menyelamatkannya, dan racun dari mayat ibunya mengalir ke tubuhnya, memutasikan jiwa bela dirinya dengan intens. Jiwa bela dirinya menjadi kepala tengkorak setelah bermutasi. Lebih jauh lagi, dia berbeda dari tuan jiwa normal. Jiwa bela diri pemilik jiwa yang normal sendiri akan berevolusi dan meningkat ketika mereka menjadi lebih kuat, dan sebagai tuan jiwa memperoleh peringkat kultivasi yang lebih tinggi. Tapi jiwa bela dirinya sangat aneh, karena ia akan mendapatkan kepala tengkorak lain dengan setiap cincin jiwa tambahan. Dia hanya melepaskan 3 kepala tengkorak sejauh ini, dan ini hanya bagian dari kekuatan penuhnya. Kepala kerangka terbang menuju Huo Yuhao pada saat ini, dan melepaskan lingkaran kuning dari permukaannya. Itu datang tepat di Huo Yuhao ketika tengkorak tiba-tiba membuka mulutnya, dan kepala kerangka dengan cepat membengkak saat ia menginjak Huo Yuhao. Tengkorak itu sendiri bersinar dengan cahaya hijau yang intens. Huo Yuhao bisa merasakan kekuatan luar biasa menariknya. Kekuatan ini tidak ditargetkan pada tubuhnya, tetapi pada rohnya. Kekuatan tarikan yang menakutkan ini sepertinya akan menghabiskan seluruh jiwanya. Dia mengharumkan namanya sebagai tuan jiwa jahat. Dia langsung menuju semangat.
Huo Yuhao jauh lebih lambat dari sebelumnya. Kalau tidak, Tuan Roh Jahat tidak akan menyusulnya. Dia tidak mengandalkan pendorong jiwanya untuk memperluas celah seperti sebelumnya, tetapi mengetuk ujung kakinya dengan lembut di tanah saat dia berputar. Apa yang dilihat oleh roh jahat itu adalah mata Huo Yuhao yang bersinar. Mata itu memiliki kejelasan tanpa batas, dan dua sinar emas naik dari mata itu di saat berikutnya. Si jiwa sage yang jahat merasa seperti palu raksasa telah menghantam ke laut rohaninya pada saat itu, membangkitkan gelombang deras. Dia melolong kesakitan saat lampu hijau bersinar dari tubuhnya sementara dia jatuh dari langit. Tengkorak raksasa yang akan menggigit Huo Yuhao membeku di udara pada saat bersamaan. Huo Yuhao menghilang ke udara dengan flash. Dia muncul kembali tepat di depan jiwa sage jahat saat ia menggunakan keterampilan tulang jiwa kaki kirinya, teleportasi instan. 1 lawan 1, dan guru jiwa melawan guru jiwa adalah yang terbaik di Huo Yuhao. Kembali ketika dia masih dipertukarkan di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, dia pernah mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan setiap anggota mereka tanpa kehilangan satupun. Kekuatan bertarung individu yang tangguh ditampilkan sekali lagi. Huo Yuhao menggunakan shock spiritual, dan meskipun lawannya adalah sage jiwa dan Huo Yuhao tidak menggunakan mata takdirnya, sage jiwa jahat berdarah dari mulut dan hidungnya karena arwahnya sangat rusak. Sage jiwa jahat bertarung dengan hidupnya untuk pulih, mencoba mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Namun, spiritual shock bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Sage jiwa jahat menatap mata Huo Yuhao tepat di depannya. Dia merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya, dan baru kemudian dia menyadari bahwa lawannya mungkin jauh lebih sederhana daripada yang dia bayangkan. Pada saat itu adalah pertama kalinya ia berharap para insinyur jiwa akan datang dan menyelamatkannya. Tetapi bagaimana itu mungkin? Deteksi spiritual Huo Yuhao mengendalikan segalanya, dan mengapa Huo Yuhao mengambil tindakan jika dia tidak menemukan peluang yang paling cocok? Karena dia sudah bergerak, bagaimana dia masih bisa memberi lawannya kesempatan untuk membalas? 7 cincin jiwa Huo Yuhao segera menghilang, saat disulap dengan imitasi. Bagaimana dia bisa menampilkan warna sejati jiwanya cincin untuk dilihat oleh Tuan Jiwa Jahat? Masih ada alat pengintai jiwa yang mengawasi mereka dari atas, juga. Udara di sekitar mereka berkerut dengan kuat saat sage jiwa yang jahat mengerang sekali lagi. Ledakan spiritual. Ini adalah ledakan spiritual yang dilepaskan tepat di kepalanya. Sage jiwa jahat masih terpengaruh oleh apa yang telah terjadi sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan ledakan spiritual Huo Yuhao sama sekali. Rasa sakit yang menyiksa membuatnya berteriak kesakitan sekali lagi. Cahaya berbentuk seperti pusaran air muncul di atas kepalanya. Itu adalah kebingungan spiritual, keterampilan kontrol target tunggal Huo Yuhao yang kuat. Huo Yuhao akan mengambil kendali sampai akhir, sejak dia memulainya. Huo Yuhao selalu terlatih dalam pelanggaran dan kontrol. Dia kebanyakan memainkan peran sebagai master jiwa tipe penyerangan, tetapi kemampuan tipe kontrolnya sebenarnya lebih kuat. Bahkan jiwa Douluo akan kesulitan bertahan melalui 3 keterampilan jiwa tipe spiritual tangguh yang digunakan satu demi satu. Jadi bagaimana jika lawannya adalah Tuan Jiwa Jahat? Roh-roh Tuan Jiwa Jahat lebih kuat dari Tuan Jiwa biasa, tapi itu masih tidak berguna melawan Huo Yuhao. Seluruh Huo Yuhao berubah menjadi hijau kebiru-biruan, dan pilar cahaya kebiru-biruan besar meledak dari tulang belulangnya. Ini adalah Ice Empress, urat dari Ice Jade Empress Scorpion, salah satu dari 2 keterampilan jiwa hebat yang dianugerahkan kepadanya oleh tulang belulangnya. Sage jiwa jahat tidak lagi memiliki kekuatan jiwa untuk melawan, dan laut rohaninya benar-benar berantakan, ia telah terluka parah. Sage jiwa jahat ini, yang selalu begitu sombong, segera menjadi patung beku. Huo Yuhao mengangkat tangannya dan menamparkan patung beku itu sebelum dia menghilang ke udara bersamanya. Dia mengaktifkan imitasi sekali lagi saat dia menyimpan patung beku di dalam alat jiwa berjenis penyimpanannya. Alat jiwa berjenis penyimpanan tidak dapat menyimpan makhluk hidup karena tidak ada udara di dalamnya. Makhluk hidup apapun di dalam akan mati, atau mereka harus keluar dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi sage jiwa jahat ini istimewa. Dia tidak akan mati untuk sementara waktu setelah dibekukan oleh Ultimate Ice Huo Yuhao. Setidaknya, dia tidak membutuhkan udara. Huo Yuhao ingin meninggalkan tempat ini terlebih dahulu sebelum berurusan dengannya. Huo Yuhao telah mencapai tujuannya, dan dia berbalik ketika dia akan pergi ketika semuanya tampak berubah di sekitarnya. Istana Kerajaan Kekaisaran Jiwa Surgawi, yang berantakan karena badai salju,
tiba-tiba tenang ke titik di mana keheningan itu menakutkan. Bahkan jalanan menjadi sunyi senyap, dan keheningan seperti itu seolah-olah semua suara telah lenyap. Huo Yuhao baru saja akan pergi, tapi sepertinya dia tidak bisa bergerak ketika dia berdiri di sana, tidak bergerak. Seluruh tubuhnya tampak lesu. Huo Yuhao tidak takut ketika dia menghadapi pasukan beberapa ribu tentara, tetapi butiran-butiran keringat mulai muncul di wajahnya dalam beberapa napas pendek. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, tetapi emosinya membuatnya bergetar tak terkendali. Tekanan ini datang sepenuhnya dari rohnya, dan ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao mengalami sesuatu yang seram ini sejak dia mulai mengasah keahliannya. Tentu saja, istana kerajaan sebenarnya tidak memiliki suara, dan kekacauan tidak dapat diselesaikan secara instan. Semuanya tiba-tiba menjadi sunyi di sekelilingnya karena dia tidak bisa mendengar satu orang pun. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar. Hanya langkah kaki satu orang. Hanya itu yang bisa didengar Huo Yuhao dengan indera pendengarannya saat ini. Sebuah bayangan hitam muncul di ujung jalan dan perlahan berjalan ke arahnya. Tampaknya ada kabut tebal di sekitarnya, dan bahkan orang sekuat Huo Yuhao tidak bisa melihat segala sesuatu tentang dia. Huo Yuhao merasa seolah yang bisa dilihatnya hanyalah sepetak kegelapan, seperti orang ini adalah kegelapan yang telah menghabiskan semua yang ada di sekitarnya. Orang ini tidak muncul dalam deteksi spiritual Huo Yuhao, dan bahaya telah datang begitu tiba-tiba. Semuanya begitu mendadak sehingga Huo Yuhao tidak tahu bagaimana mempertahankan dirinya. Siluet itu tidak berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat. Huo Yuhao menggunakan imitasi untuk menyembunyikan jejaknya, tetapi itu tidak berpengaruh terhadap orang ini. Mereka akhirnya semakin dekat, dan dia berada sekitar 10 meter dari Huo Yuhao sebelum dia berhenti. Kabut menghilang, dan Huo Yuhao terpana. Dia kenal pria ini. Jika Huo Yuhao memiliki peringkat individu paling kuat di benua, orang di depannya ini akan berada di peringkat 3 teratas dari mereka yang saat ini masih hidup. Paling tidak, dia akan digolongkan di antara orang-orang kuat yang telah dilihat Huo Yuhao sebelumnya. Aku terkejut itu kamu. Jika siswi tidak memberitahu saya tentang keberadaan Anda, akan sulit untuk percaya bahwa Anda telah tumbuh dengan standar seperti itu setelah beberapa tahun yang singkat. Petik 2. Suara itu terdengar kuno, dan ada nada kebajikan dan kehangatan, seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman. Huo Yuhao berkata dengan jelas, saya juga terkejut melihat Anda di sini. Salam, Senior Long. Petik 2. Ya, orang ini yang sepertinya mengendalikan segala sesuatu di sekitar mereka, orang yang muncul sebelum Huo Yuhao, dan tampaknya telah bergabung ke dalam kegelapan, adalah salah satu dari dua Douluo utama yang dia tahu, naga suci kegelapan, naga kaisar Douluo, Long Xiaoyao. Dia adalah seorang pria yang pernah berbagi reputasi dengan Dewa Naga Douluo, Muen, dan mereka berasal dari generasi yang sama. Hati Huo Yuhao langsung tenggelam ketika dia melihat Long Xiaoyao. Dia sangat jelas bahwa orang seperti Long Xiaoyao bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Long Xiaoyao sangat kuat sampai-sampai Huo Yuhao bahkan tidak bisa membayangkan perkelahian. Pola pikir Huo Yuhao mungkin akan lebih baik jika ini terjadi sebelum dia membentuk inti jiwanya, dan itu karena dia hanya mengerti setelah membentuk inti jiwanya betapa Ultimate Douluo yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Transcendent Douluo. Ultimate Douluo adalah manusia yang bisa bertarung melawan dewa binatang, Ditian, yang kekuatan jiwanya sepenuhnya hadir sebagai inti jiwa. Long Xiaoyao berpakaian hitam, dan rambutnya putih semua. Dia tidak jauh berbeda dari ketika Huo Yuhao terakhir kali melihatnya. Alasan mengapa Huo Yuhao tidak berharap melihatnya di sini adalah karena Long Xiaoyao tidak pernah muncul di medan perang kekaisaran jiwa surgawi dalam kecerdasan apapun yang diketahui Huo Yuhao. Pada saat ini, penampilan Long Xiaoyao tidak diragukan lagi memutuskan setiap rute pelarian Huo Yuhao. Anak muda, aku masih ingat dengan jelas taruhan yang kami miliki. Anda memberi saya kejutan yang menyenangkan saat itu, tetapi Anda telah memberi saya begitu banyak kejutan yang menyenangkan pada saat ini. Anda adalah sage jiwa, dan menilai dari undulasi kekuatan jiwa Anda tidak jauh dari menjadi jiwa Douluo. Kakakmu telah menerima murid yang luar biasa. Long Xiaoyao tampak sedikit meratap ketika dia berbicara. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap ke langit. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Jangan menyebut guruku. Jika guru masih hidup, dia akan malu berdiri dengan Anda, Huo Yuhao menjawab dengan dingin. Kekuatannya bahkan tidak bisa mulai dibandingkan dengan kekuatan Long Xiaoyao. Namun,
Huo Yuhao tidak takut, karena kekuatan dan otoritas tidak bisa menekuk kehendaknya. Naga suci kegelapan, Long Xiaoyao, mengikuti gereja Roh Kudus, dan itu adalah sesuatu yang dihina oleh Huo Yuhao. Long Xiaoyao mengerutkan kening dan berkata, kalian anak muda tidak mengerti hal-hal dari generasi yang lebih tua. Huo Yuhao tertawa dingin dan berkata, tidak, saya tidak mengerti. Yang saya tahu adalah bahwa Anda telah memilih untuk memihak para penjahat, dan siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah Anda bantu dalam pembantaian gereja Roh Kudus. Banyak hal yang telah dilakukan gereja Roh Kudus adalah hasil dari keberadaan Anda. Saya benar-benar tidak mengerti. Pada level Anda, mengapa Anda membiarkan diri Anda digunakan oleh para penguasa jiwa jahat, dan mengapa Anda membantu mereka menghancurkan kehidupan dan menciptakan malapetaka? Apakah Anda tahu bahwa jika ini dibiarkan berlanjut, dan jika Kekaisaran Sun Moon menaklukkan benua, target berikutnya gereja Roh Kudus adalah mengambil alih. Ketika itu terjadi, semua umat manusia mungkin akan menjadi budak gereja Roh Kudus, dan mereka akan memberikan hidup mereka dan semua yang mereka miliki untuk dikuasai oleh penguasa jiwa jahat. Apakah neraka di dunia fana adalah sesuatu yang ingin Anda lihat? Petik 2, Bab 482, 8 keterampilan dipecat berturut-turut. Ekspresi Long Xiaoyao sedikit berubah ketika dia berkata dengan suara serak, ini tidak seserius yang kamu bayangkan. Apakah Anda pikir Tuan Jiwa Jahat terlahir jahat? Anda dan banyak guru jiwa lainnya salah dalam hal ini. Yang benar adalah, hampir setiap master roh jahat layak disayangkan, dan itu karena dunia menghindarinya karena karakteristik jiwa bela diri mereka. Mereka harus melalui banyak rasa sakit dan kepahitan di masa-masa awal mereka, dan itulah alasan mengapa kepribadian mereka sedikit ekstrim. Saya percaya bahwa jika Kekaisaran Bulan Matahari menaklukkan benua pada akhirnya dan mengoreksi reputasi Tuan Jiwa Jahat, semuanya akan berbeda. Mereka akan mengendalikan diri mereka sendiri, dan siapa yang berkuasa atas benua itu bukan sesuatu yang saya khawatirkan. Petik 2, Huo Yuhao tertawa, dan tawanya sangat menghina. Ya, mungkin apa yang kamu katakan memang masuk akal. Ada banyak penguasa jiwa jahat yang pantas disayangkan ketika mereka masih muda. Namun, mereka mulai membunuh orang karena mereka telah menerima perlakuan tidak adil, dan mereka menggunakan semua jenis metode jahat untuk memperkuat diri mereka sendiri. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Saya mungkin tidak tahu tentang orang lain, tapi mari kita bicara tentang Dewa Kematian Douluo, Ye Sishui. Saya bersedia memanggilnya senior saya karena guruku, tetapi sepertinya dia adalah Raja Iblis di antara umat manusia. Petik 2, kamu tidak diizinkan berbicara tentang Ye Sishui. Mata panjang Xiaoyao tiba-tiba menjadi fokus, dan Huo Yuhao merasa seolah-olah tubuhnya ditahan oleh kekuatan yang luar biasa. Kekuatan menakutkan ini menekan tubuhnya, seperti dia akan ditumbuk menjadi debu. Namun, dia menggertakkan giginya dan bertahan sambil berkata dengan susah payah, apakah aku salah? Dia adalah Dewa Kematian Douluo, dan dia mengendalikan pagoda Dewa Kematian. Alasan mengapa pagoda Dewa Kematian begitu kuat adalah karena ia membakar roh orang-orang ketika api itu berkekuatan penuh, sementara ribuan roh dibakar setiap kali api itu menyala. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan dari apa yang tampak, setidaknya ada puluhan ribu roh di dalamnya. Itu berarti puluhan ribu nyawa. Ada berapa tuan jiwa jahat? Setiap orang dari mereka adalah kehidupan, tetapi apakah ini berarti orang-orang yang mereka bunuh tanpa ampun itu tidak dianggap hidup? Ye Sishui tidak hanya membunuh orang. Dia telah memenjarakan roh mereka, dan pada akhirnya dia akan membakar roh mereka untuk serangan, dan akhirnya melenyapkan mereka. Long Xiaoyao terdiam setelah serangkaian tuduhan Huo Yuhao. Tentu saja, dia tahu bahwa setiap kata Huo Yuhao benar. Long Xiaoyao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa kembali lagi. Saya bersedia melakukan apa saja untuk Sishui, dan satu-satunya hal yang dapat saya lakukan sekarang adalah menahan diri agar tidak membunuh orang. Saya tidak jelas apa yang telah dilakukan gereja Roh Kudus, tetapi saya tahu sesuatu. Sishui mengatakan bahwa setelah benua bersatu, akan ada tatanan baru, dan kedamaian sejati hanya akan terjadi ketika saatnya tiba. Petik 2, Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi memindahkan Kaisar Naga Douluo. Dia menatapnya dengan dingin, tetapi hatinya penuh dengan ratapan. Tapi dia masih punya harapan. Dia tidak bisa melawan Kaisar Naga Douluo sendirian. Namun, dia masih memiliki skala terbalik Beast God di tubuhnya.
Huo Yuhao berhasil melarikan diri dengan nyawanya dari cengkeraman Dewa Kematian Douluo dengan perlindungan skala terbalik. Dewa binatang akan muncul secara alami jika Long Xiaoyao menyerangnya, dan dia merasa benar-benar terancam. Selain itu, Huo Yuhao sekarang memiliki inti jiwanya, dan jumlah energi yang dapat dipertahankan tubuhnya sangat meningkat setelah ia menyerap esensi es krim beraneka ragam. Membunuhnya tidak akan semudah itu. Long Xiaoyao berkata dengan jelas, kamu mengharapkan kekuatan Dewa Binatang untuk melindungimu. Mata Huo Yuhao menjadi fokus, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Long Xiaoyao tersenyum tipis ketika dia melihat persetujuan diam-diam Huo Yuhao. Anak muda, aku sebenarnya sangat tertarik padamu. Kamu masih sangat muda, namun kamu bisa mencapai peringkat kultivasi seperti itu. Itu dianggap sangat luar biasa. Sishui sudah lama memberitahuku tentang situasimu, dan aku pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama. Di depan Ultimate Douluo, Anda tidak dapat membela diri hanya karena Anda memiliki beberapa kemampuan perlindungan. Selanjutnya, Long Xiaoyao tiba-tiba berhenti, dan berbalik ke arah atap di sisi jalan. Dia meraih dengan tangan kanannya di udara dan berkata, kamu sudah menonton untuk sementara waktu sekarang. Keluarlah, Nona. Petik 2. Dunia yang sunyi dan gelap tiba-tiba tampak kembali normal, dan suara-suara yang tidak bisa didengar Huo Yuhao muncul kembali. Seruan renyah terdengar saat bayangan ditarik dari langit oleh kekuatan tanpa bentuk, dan bayangan ini jatuh tidak jauh di belakang Huo Yuhao. Huo Yuhao merasa sedikit lega karena tekanan yang Long Xiaoyao lepaskan terhadapnya lenyap sepenuhnya. Dia melirik ke belakang tanpa sadar, dan kali ini, dia benar-benar heran. Sama seperti dia tidak bisa merasakan kehadiran Long Xiaoyao, dia juga tidak merasakan kehadiran orang ini dengan deteksi spiritual. Deteksi spiritual Huo Yuhao sangat kuat, tetapi masih memiliki fokus. Misalnya, Huo Yuhao hanya akan memperhatikan undulasi kekuatan jiwa yang kuat ketika dia menggunakan deteksi spiritual di area yang luas. Dia secara alami tidak akan terlalu memperhatikan warga normal yang tidak memiliki undulasi kekuatan jiwa, karena orang-orang ini tidak terlalu mengancamnya. Jika seseorang dengan sengaja menekan kekuatan jiwa mereka dalam sekelompok orang dengan metode yang tepat, Huo Yuhao akan kesulitan menemukan mereka. Tetapi jika lawannya ingin menyerangnya, lawannya harus menyalurkan kekuatan jiwa dan mendekatinya. Hanya ada satu alasan mengapa dia tidak menemukan orang ini, dan itu karena orang ini cukup mengenalnya. Orang ini tahu tentang deteksi spiritualnya, dan orang ini telah bersembunyi di jalan di samping istana kerajaan sambil menyembunyikan kekuatan jiwanya. Dia tidak bergerak sama sekali. Kenapa kamu di sini? Suara Huo Yuhao benar-benar bergetar, berbeda dengan ketenangannya sebelumnya. Dia sama sekali tidak takut jika dia menghadapi Kaisar Naga Douluo sendirian. Yang terburuk yang bisa terjadi adalah kematian, dan dia sudah berada di perbatasan kematian berkali-kali. Tapi dia tidak bisa lagi bersikap tenang ketika dia menatap orang di depannya, dan itu karena dia terlihat identik dengan Donger. Dia adalah Tang Wutong. Tang Wutong tidak mendarat di tanah secara stabil, tapi dia tidak cukup celaka untuk jatuh tertelungkup ke tanah. The Darkness Holy Dragon masih berbelas kasih kepada wanita. Dia berdiri dan menatap Huo Yuhao dengan tenang. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Sudut mulut Huo Yuhao melengkung menjadi senyum yang dipaksakan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Mereka menghadapi naga suci kegelapan, bagaimana mereka bisa lari walaupun mereka mau. Tidak ada lagi makna mengejar alasan di balik mengapa Tang Wutong ada di sini. Long Xiaoyao tersenyum dan berkata, gadis kecil yang cantik. Dia telah bersembunyi di samping untuk sementara waktu, dan dia telah mempertimbangkan untuk menyerang saya lebih dari sekali setelah saya muncul, tetapi dia tidak bisa menemukan kesempatan. Dengan dia di sekitar, saya percaya kekuatan binatang buas Anda tidak akan seefektif itu. Ayo cari tempat lain, tempat ini terlalu berisik. Petik 2. Long Xiaoyao melambaikan tangannya saat dia berbicara, dan semuanya turun ke dalam kesunyian dan kegelapan sekali lagi. Huo Yuhao dan Tang Wutong segera merasakan gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan naik pada saat berikutnya. Gelombang kekuatan jiwa ini mengalir ke segala arah, dengan mereka di tengah. Kekuatan jiwa yang tangguh itu dipenuhi dengan kegelapan, tetapi tidak mungkin untuk dilawan. Kekuatan jiwa menyapu mereka ketika ruang di sekitar mereka mulai meliuk. Huo Yuhao ingin menggunakan deteksi spiritual untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi, tetapi kekuatan spiritualnya tidak bisa meninggalkan tubuhnya sama sekali. Apakah ini kekuatan Ultimate Douluo?
Kultivasi Huo Yuhao jauh dari memadai. Namun, dia telah bertemu banyak individu tingkat atas sebelumnya, dan inderanya sangat kuat. Huo Yuhao samar-samar bisa merasakan bahwa kultivasi naga suci kegelapan mungkin lebih tinggi daripada milik Ye Sishui. Mereka berdua ultimate Douluo, tapi kekuatan bertarung murni naga suci kegelapan mungkin lebih kuat. Dia bertanya-tanya apakah gurunya lebih kuat dari naga suci kegelapan ketika dia berada di masa jayanya. Tang Wutong tanpa sadar tiba di samping Huo Yuhao, dan meraih lengannya dengan gugup. Huo Yuhao berbalik ke arahnya saat dia menyalurkan kekuatan jiwanya untuk melindungi mereka. Tang Wutong menatapnya dan bertanya, apakah Anda benar-benar ingin tahu mengapa saya di sini? Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir itu memiliki arti lagi? Kenapa kamu tidak lari ketika melihat naga suci kegelapan? Petik 2. Kenapa aku harus lari? Tang Wutong berkata dengan jelas, lebih jauh, apakah Anda benar-benar berpikir saya bisa melarikan diri? Indranya berbeda dari deteksi spiritual Anda. Anda mendeteksi hal-hal secara keseluruhan, tetapi indranya sangat halus dan halus. Ketika dia muncul dan menemukan Anda saat Anda menggunakan imitasi, dia secara alami menemukan saya juga. Saya tidak bisa melarikan diri bahkan jika saya mau. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, lalu mengapa kamu datang? Tang Wutong berkata, kakak tertua sulung mengkhawatirkanmu, dan setelah Qiu kembali, dia meminta seseorang untuk pergi dan membawamu kembali secepat mungkin. Dia tidak ingin Anda terus mencari Tang Ya, dan saya utusannya. Saya mendengar laporan Nan Qiu tentang perjalanan Anda, dan saya pikir Anda akan mencari intel di dalam Heaven Dou City, jadi inilah saya. Saya baru saja mendengar tentang ledakan dahsyat di dalam istana kerajaan, jadi saya mulai mencari jejak Anda. Lihat, aku hanya berhasil menemukanmu barusan. Petik 2. Huo Yuhao tidak tahu harus berkata apa. Bisakah dia mengatakan bahwa Tang Wutong tidak beruntung? Tetapi karena suatu alasan, dia merasa sangat aman dan aman ketika dia melihatnya. The Darkness Holy Dragon sepertinya dia memiliki beberapa cara untuk memblokir kekuatan Beast God. Apakah saya akan mati bersama Tang Wutong di sini hari ini? Itu tidak terlalu buruk. Setidaknya, meskipun dia bukan donger, dia terlihat persis seperti dia. Tang Wutong meliriknya dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Apa kamu mencoba melarikan diri? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu sulit bagi kita untuk melarikan diri di depan Douluo utama. Aku bisa merasakan bahwa naga suci kegelapan mungkin lebih kuat daripada dewa kematian Douluo, yang pernah kita temui sebelumnya. Kenapa kamu terlihat seperti tidak khawatir sama sekali? Petik 2. Tang Wutong tersenyum, dan senyumnya begitu indah. Senyumnya persis seperti senyum donger, kecuali dia tidak memiliki kelembutan donger ketika dia menatapnya. Sebaliknya, ada sedikit keberanian ekstra. Kenapa aku harus khawatir? Apakah khawatir memastikan keselamatan saya? Karena itu tidak akan terjadi, maka tidak ada gunanya khawatir. Jika kita harus mati, maka kita akan mati berjuang. Ini bukan pertama kalinya kami bertarung berdampingan. Petik 2. Huo Yuhao juga tertawa. Iya nih, bahkan jika kita mati, kita akan mati berkelahi. Saya merasa sangat terhormat untuk mengalami pertempuran ini dengan Anda. Paling tidak, kami adalah beberapa yang langka di benua yang telah bertarung melawan Ultimate Douluo satu demi satu. Petik 2. Tang Wutong melepaskan lengannya dan menepuk bahunya dengan lembut. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, kamu, lindungi aku. Lebih seperti aku akan melindungimu. Petik 2. Saat mereka berbicara, udara gelap di sekitar mereka tiba-tiba menjadi stabil ketika lingkungan mereka menjadi jelas sekali lagi, dan suara kembali, bersamaan dengan penglihatan. Namun, Huo Yuhao dan Tang Wutong keduanya tertegun sejenak. Mereka tidak lagi di luar istana kerajaan kekaisaran jiwa surgawi. Tidak ada satupun jejak urbanisasi, mereka jelas ada di suatu tempat di hutan belantara. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa Darkness Holy Dragon telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk membawa mereka berdua keluar dari Heaven Dou City ke padang belantara. Itu tidak bisa dipercaya. Ini adalah kekuatan Ultimate Douluo. Mungkin dia belum memiliki kemampuan Beast God untuk menembus ruang waktu, tetapi bahkan kemudian, untuk dapat membawa mereka berdua ke tempat ini tanpa disadari dalam periode waktu yang singkat itu jauh di luar pemahaman Huo Yuhao. Kaisar Naga Douluo tersenyum ketika dia melihat ekspresi keras mereka.
Apa yang salah? Apakah kamu takut? Tang Wutong mendengus menghina. Takut? Apa yang harus ditakuti? Anda baru saja hidup selama beberapa tahun lebih dari yang kita miliki. Jika kami hidup di generasi yang sama, Anda mungkin takut pada kami. Petik 2. Ya, Long Xiaoyao tertawa, kamu benar. Jika kita berada di generasi yang sama, aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Anda adalah anak ajaib dari generasi Anda, tetapi saya juga anak ajaib saat itu. Sekarang saya memikirkannya, saya merasa 200 tahun ada di depan mata saya. Petik 2. Semburat kesedihan muncul di matanya saat dia berbicara. Dia mengangguk dengan lembut ke arah Tang Wutong dan Huo Yuhao dan berkata, ayo, kalian berdua bisa bergabung. Biarkan saya melihat kekuatan pertempuran seperti apa yang dapat Anda capai oleh anak muda yang luar biasa. Jangan berpikir untuk melarikan diri, karena itu sama sekali tidak mungkin. Berjuanglah dengan kekuatan penuhmu. Prajurit yang mati di medan perang mati dengan terhormat. Petik 2. Huo Yuhao dan Tang Wutong saling melirik, dan masing-masing melihat tekad satu sama lain. Huo Yuhao mengambil langkah lambat ke depan, dan mata takdirnya perlahan-lahan terbuka di dahinya. Tang Wutong tidak bertarung dengannya untuk posisi poin. Sebaliknya, dia mundur selangkah dan berdiri di belakangnya. Jiwa bela diri mereka dilepaskan pada waktu yang hampir bersamaan, dan 7 cincin jiwa dengan cepat naik ke udara. Huo Yuhao melepaskan mata rohnya. 7 cincin jiwa yang benar-benar di luar kebiasaan muncul dengan cepat, yang paling menarik adalah cincin jiwa merah darahnya, yang muncul di bagian akhir. Cincin jiwa ke-6 roh matanya datang dari Wang Qiwer. Cincin jiwa yang dia berikan kepadanya sangat istimewa, dan berwarna emas mawar. Itu tidak berbagi warna yang sama dengan cincin jiwa normal, tetapi dengan Eye of Destiny sebagai gantinya. Cincin jiwanya yang ketujuh datang dari Affiliate Tyrant yang berumur 100.000 tahun, dan cincin itu juga berwarna merah. 2 cincin jiwa ini adalah yang paling mencolok di antara 7 cincin jiwanya. Huo Yuhao mulai melepaskan kekuatan jiwanya yang tangguh, dan seluruh keberadaannya tampak samar. Dia tidak bergerak dengan segera, tetapi hanya berdiri di sana dengan tenang ketika dia menatap Long Xiaoyao. 7 cincin jiwanya bersinar satu demi satu. Long Xiaoyao tampak terkejut ketika dia melihat 7 cincin jiwa Huo Yuhao. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kombinasi seperti itu. Namun, cincin jiwa yang dia lihat tidak termasuk cincin jiwa 100.000 tahun pada akhirnya. Meskipun itu adalah cincin jiwa 100.000 tahun, pengaturan ini sangat normal. Salah satu dari 2 cincin jiwa yang menarik perhatiannya adalah cincin emas mawar Huo Yuhao, yang ke-6, yang dipenuhi dengan kekuatan takdir. Yang lain adalah cincin jiwa putihnya, yang pertama, yang sepertinya tidak berbeda dari cincin jiwa 10 tahun. Seberapa kuatkah naga suci kegelapan, Kaisar Naga Douluo? Cincin putih ini terlihat seperti cincin jiwa 10 tahun di mata orang normal, tapi bukan itu masalahnya. Dia sangat jelas tentang seperti apa cincin jiwa 10 tahun itu. Mereka putih, tetapi mereka memancarkan aura yang sangat berbeda. Meskipun kekuatan jiwa dalam cincin jiwa 10 tahun Huo Yuhao benar-benar terkandung, bersama dengan auranya, cincin jiwa putih Huo Yuhao memiliki kehalusan yang tidak dimiliki cincin jiwa 10 tahun. Pola emas yang samar bisa terlihat di permukaannya, dan itu benar-benar sesuatu yang tidak bisa dicapai cincin jiwa 10 tahun. Ada yang salah dengan cincin jiwa anak ini. Long Xiaoyao berpikir sendiri. Huo Yuhao tidak tergesa-gesa untuk bergerak sama sekali. Dia hanya berdiri di sana seperti patung. Sangat cerdas. Long Xiaoyao memuji Huo Yuhao dalam benaknya. Anak ini tahu bahwa aku, dengan statusku, tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menyerangnya tanpa dia bergerak terlebih dahulu. Dia ingin meningkatkan aura dan kemampuannya ke level tertinggi sebelum menyerang saya. Tetapi apakah itu benar-benar efektif? Mata takdir Huo Yuhao secara bertahap terbuka di dahinya. Pola matahari mawar emas terbentang ke segala arah dengan mata takdirnya di tengah. Matanya perlahan tertutup, seolah dia menggunakan Eye of Destiny untuk melihat dunia. Cahaya di Eye of Destiny-nya jernih. Bahkan Long Xiaoyao merasa bahwa Eye of Destiny-nya memiliki kekuatan gravitasi yang aneh ketika dia melihat tetapi hanya sekali, seolah-olah mata ini akan menghabiskan jiwanya. Pola mawar emas bersinar ketika gelombang spiritual yang kuat menguat dengan kecepatan yang luar biasa. Long Xiaoyao tidak terlalu peduli pada awalnya, tetapi ekspresi heran dengan cepat mulai terlihat di wajah Manula. Kekuatan spiritual yang luar biasa. Lebih jauh,
Kekuatan rohaninya begitu murni dan kental. Bahkan Tuan Roh Jahat Gereja Roh Kudus, yang menggunakan metode khusus untuk memupuk kekuatan spiritual mereka, hanya dapat mencapai tingkat kekuatan spiritual seperti itu ketika mereka menjadi jiwa Douluo. Bagaimana pemuda ini melakukan ini? Kekuatan spiritual Huo Yuhao terus menguat di tengah kejutan Long Xiaoyao. Kekuatan spiritualnya tidak hanya berubah secara kuantitatif, itu juga berubah secara kualitatif. Long Xiaoyao bukan satu-satunya yang heran. Tang Wutong, yang berdiri di belakangnya, sama-sama terkejut. Dia sudah mengenal Huo Yuhao selama beberapa waktu, dan mereka telah bertarung berdampingan sebelumnya. Kembali di pegunungan Mingdou, keduanya pergi jauh ke garis musuh bersama. Tetapi karena penampilan Dewa Kematian Douluo, dia tidak melihat pertempuran Huo Yuhao dengan Ye Sishui. Tang Wutong tahu bahwa Huo Yuhao sangat kuat, tetapi dia selalu percaya bahwa kekuatannya secara keseluruhan tidak kalah dengan dia. Namun, dia sekarang mulai meragukan pendapat itu. Undulasi spiritual Huo Yuhao yang terus meningkat jauh lebih kuat dari apa yang biasanya dapat dicapai peringkat kultivasinya. Kekuatan jiwa yang terkondensasi secara bertahap berubah menjadi lingkaran-lingkaran cahaya mawar emas. Cahaya ini sangat kental, sementara tubuh Huo Yuhao menjadi sedikit buram di tengah semua lampu yang berputar-putar itu. Tubuh Huo Yuhao berangsur-angsur melayang ke langit saat cincin jiwa merah darah ketujuhnya berkedip-kedip. Pola mawar emas muncul di belakang punggungnya, membentuk gambar singa emas bermata tiga. Segala sesuatu dalam beberapa ratus meter darinya, termasuk cahaya di sekitar Long Xiaoyao, ternoda dengan warna yang sama. Long Xiaoyao menghela nafas takjub. Apakah kekuatan spiritualnya dekat dengan tingkat Titlet Douluo? Tidak, itu tidak benar. Kekuatan spiritualnya serupa dalam kekuatannya dengan Titlet Douluo, tetapi lebih kental, dan berada di level lain. Tiba-tiba, pola mawar emas menyilaukan terpancar di sekitar Huo Yuhao, dan tubuhnya tampak menghilang sepenuhnya di dalam diri mereka. Mata vertikal yang tampak seperti materi tiba-tiba muncul di udara, dan gelombang kekuatan spiritual yang intens naik ke tingkat setinggi mungkin. Terwujudnya kekuatan spiritual, mata Long Xiaoyao menjadi fokus. Huo Yuhao yang masih duduk di sebuah restoran di luar istana kerajaan tiba-tiba menghilang karena menghilang ke dalam pola cahaya emas mawar yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat terbang keluar dari kota. Huo Yuhao telah meninggalkan avatar spiritual itu sebagai rencana daruratnya, sehingga dia bisa menggantikannya dengan tubuh aslinya saat dia melarikan diri untuk menarik para prajurit untuk mengejarnya. Namun, avatar spiritual ini kehilangan maknanya ketika Kaisar Naga Douluo muncul. Saat Huo Yuhao melepaskan kekuatan spiritualnya dengan kekuatan penuh, utas kekuatan spiritualnya segera ditarik kembali oleh mata Asura. Cahaya keemasan bercahaya berubah menjadi pilar cahaya yang sangat besar saat melonjak ke langit. Mata vertikal mawar emas itu hanya melayang di sana, dan pusaran air aneh berputar dengan cepat di dalam dinginnya pupil mata vertikal itu. Semua ruang yang ditutupi oleh cahaya mawar emas mulai berubah pada saat ini. Untuk pertama kalinya, ekspresi yang benar-benar heran muncul di wajah Kaisar Naga Douluo. Dia awalnya percaya bahwa dia sudah memegang Huo Yuhao dengan sangat hormat, tapi sepertinya penilaiannya jauh dari memadai. Kekuatan spiritual yang ditunjukkan oleh pemuda ini jauh melebihi yang dari judul biasa Douluo, dan dengan pengalaman 200 tahun Long Xiaoyao, ia sepenuhnya yakin bahwa bahkan Transcendent Douluo akan mengalami kesulitan mencapai tingkat kekuatan spiritual Huo Yuhao. Mewujudkan kekuatan spiritual bukanlah sesuatu yang terjadi dengan meningkatkan kekuatan jiwa atau tingkat kultivasi seseorang. Itu adalah atribut yang hanya bisa dicapai oleh para master jiwa tipe spiritual yang tangguh. Lebih jauh lagi, Long Xiaoyao bisa merasakan inti jiwa dalam tubuh sejati jiwa bela diri Yuhao yang terwujud. Ini adalah inti mengapa dia sangat heran. Huo Yuhao adalah sage jiwa muda, namun dia sudah memiliki inti jiwa. Itu bahkan merupakan inti jiwa untuk jiwa bela diri tipe spiritual. Saudaramu, oh saudaramu, murid macam apa yang telah Anda terima? Penghakiman atas takdir. Suara dingin Huo Yuhao menggema melalui ruang yang berputar, dan sebuah tengkorak emas muncul tanpa suara di atas kepala Long Xiaoyao. Tengkorak itu hancur pada saat berikutnya ketika ia berubah menjadi motif tak terhitung dari cahaya yang mengalir ke tubuh Long Xiaoyao. Bahkan seorang Douluo tertinggi seperti Long Xiaoyao tidak bisa menahan kekuatan takdir. Kegelapan di sekitarnya beriak dengan kuat, tetapi tidak bisa menghilangkan cahaya keemasan, dan dia hanya bisa membiarkannya masuk ke dalam tubuhnya.
Ini adalah kemampuan Eye of Destiny untuk melepaskan penghakiman takdir. Itu tidak bisa memutuskan hasil dari pertempuran, tetapi itu bisa mengubah nasib seseorang. Long Xiaoyao tertawa kecil ketika dia bergumam, aku sudah lama tidak terkejut. Menarik, sangat menarik. Petik 2. Dua sinar cahaya meledak dari mata vertikal besar itu, satu hitam dan putih lainnya, berputar di sekitar satu sama lain dan langsung menuju Long Xiaoyao. Apa ini? Long Xiaoyao masih berdiri di sana, tidak bergerak, dan dia menyeringai ketika dia membiarkan kedua sinar cahaya itu mendarat di tubuhnya. Tidak ada gelombang kekuatan jiwa, juga gelombang spiritual. Balok hitam dan putih sepertinya tidak melakukan apa-apa. Namun, ekspresi Long Xiaoyao berubah sedikit ketika mereka benar-benar mendarat di atasnya, dan rasa bahaya yang tak dapat dijelaskan segera muncul dalam pikirannya. Saya bisa merasakan bahaya spiritual, shock. Sebuah suara dengan nada aneh terdengar, dan setiap suku kata yang diucapkan membuat mata vertikal yang sangat besar itu sedikit lebih cerah. Dia bisa melihat bahwa semua cahaya mawar emas yang dipancarkan oleh mata vertikal telah berubah menjadi merah darah pada saat ini. Pilar cahaya yang ukurannya sama dengan mata vertikal meledak pada saat berikutnya dan langsung ke Long Xiaoyao. Long Xiaoyao mendengus ketika tubuhnya, yang semula tenggelam dalam semua warna mawar emas, tiba-tiba berubah hitam, dan raungan naga yang tampaknya datang dari masa lalu muncul. Kepala naga hitam besar muncul di depannya, melolong di semua cahaya mawar emas di sekitarnya. Kekuatan spiritual melawan kekuatan spiritual, ini adalah arogansi yang dimiliki oleh Dou Luo tertinggi. Meskipun Long Xiaoyao bukan tipe master jiwa spiritual, penguasaan kekuatan spiritualnya sudah mencapai batas yang menakutkan karena dia adalah Dou Luo utama. Namun, sesuatu yang mengejutkan Kaisar Naga Dou Luo sekali lagi terjadi. Pilar cahaya mawar emas yang tampak tak terhentikan saat melesat di udara tiba-tiba berhenti. Ya, itu berhenti, dan bayangan tiba-tiba muncul di depannya. Itu Huo Yuhao, yang kembali dalam bentuk manusia. Roda cahaya mawar emas bersinar di belakang kepalanya. Ada pola singa emas bermata tiga di dalam roda ini. Tubuh Huo Yuhao menghantam hampir secara langsung ke kepala naga hitam raksasa, dan dia langsung termakan oleh kegelapan. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan Long Xiaoyao tertegun sejenak. Setelah itu, dia terlihat terkejut ketika kepala naga hitam yang dia sulap dengan kekuatan spiritualnya menghilang begitu saja. Sosok Huo Yuhao masih melayang di udara, pilar mawar emas diaktifkan kembali, dan menyelimuti bayangan itu sebelum membungkusnya dan membanting secara brutal ke Long Xiaoyao. Asal pilar emas mawar, mata vertikal, menghilang pada saat itu, dan pintu hitam besar penuh dengan aura menakutkan dan menyeramkan menggantikannya. Wajah Huo Yuhao sangat pucat saat dia berdiri di pintu masuk gerbang. Dia memegang Tang Wutong dengan salah satu tangannya, dan sayap Radiant Dragon Butterfly terentang. Ayo pergi. Huo Yuhao berlari ke pintu saat dia menarik Tang Wutong. Hanya akan ada satu hasil melawan Dou Luo utama, dan itu adalah kematian dan kekalahan. Karena itu, Huo Yuhao tidak pernah mempertimbangkan untuk bertarung melawan Kaisar Naga Dou Luo sejak awal. Yang dia butuhkan adalah kesempatan. Destiny's Judgment dari Eye of the Asura adalah langkah pertama untuk menciptakan kesempatan ini. Nasib buruk yang muncul pada lawannya setara dengan nasib baik yang berdiri di sisinya. Lampu hitam dan putih bersilangan. Itu adalah dua keterampilan jiwa yang kuat dari Triai Golden Lion yang diberikan oleh cincin jiwa keenamnya. Pengusiran spiritual dan Destiny's Demise. Mereka langsung menurunkan pertahanan lawannya dari serangan material dan spiritual. Bahkan Huo Yuhao tidak tahu efek apa yang bisa dicapai oleh dua keterampilan jiwa yang kuat ini terhadap Ultimate Dou Luo. Yang terjadi selanjutnya adalah serangan spiritualnya yang paling kuat, mata kejutan spiritual Asura. Warna rose gold berwarna merah darah ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Huo Yuhao hanya bisa lebih dekat dengan Dou Luo utama dengan serangan spiritual. Dia sebenarnya telah membayar harga yang sangat besar untuk jeda sesaat itu di tengah, dan bahkan retakan muncul di laut spiritualnya pada saat itu karena itu. Tapi jeda sesaat itu yang memungkinkannya untuk menghilangkan mata Asura, dan menggunakan teleportasi instan untuk muncul di depan shock spiritualnya sendiri. Apa yang dia ungkit adalah kesombongan Kaisar Naga Dou Luo, bertaruh bahwa Kaisar Naga Dou Luo akan menggunakan kekuatan spiritual untuk bertarung melawan kejutan spiritualnya sendiri. Dia berhasil dalam pertaruhannya. Dia menggunakan tubuhnya untuk menerima serangan dari serangan Kaisar Naga Dou Luo,
dan dia menggunakan keterampilan jiwa yang berasal dari tengkorak singa emas bermata 3, Adjudikasi Destiny. Keterampilan jiwa itu memberinya kekebalan terhadap serangan spiritual 3 kali sehari. Huo Yuhao berhasil melarikan diri dari serangan Raja Affiliate Tyrant sekali karena keterampilan jiwa ini. Peluangnya ditingkatkan sekali lagi. Pintu hitam itu muncul karena Huo Yuhao sudah membuat mantranya ketika ia menjadi mata Asura. Dia mengandalkan inti jiwa rohaninya untuk melakukan dua hal pada saat yang sama, dan tubuhnya sangat terbebani saat dia menyelesaikan pemanggilan demi-plan spektralnya. Apa yang dibutuhkan Huo Yuhao adalah langkah terakhir dalam menciptakan peluang ini. Dia bertaruh lagi, bahwa bentuk terkuatnya dari kejutan spiritual dapat menyebabkan Kaisar Naga Douluo tertegun sesaat setelah menerima pukulan dari pencabutan spiritual. Jika setiap kesempatan datang pada akhirnya, maka dia memiliki kesempatan untuk membawa Tang Wutong ke dalam hantu spektral dan melarikan diri dari tempat ini. Mata Asura, penghakiman takdir, pencabutan spiritual, kehancuran takdir, syok spiritual, teleportasi instan, adjudikasi destiny, dan pembukaan demi-plan spektralnya. Huo Yuhao menggunakan 8 keterampilan jiwa satu demi satu dalam waktu yang begitu singkat, dan dia melakukan semua itu sehingga dia bisa menciptakan kesempatan baginya dan Tang Wutong untuk melarikan diri. Apakah dia berhasil? Kegelapan mulai turun pada mereka saat tubuh Huo Yuhao dan Tang Wutong akan menghilang ke pintu besar yang menghubungkan mereka dengan demi-plan spektral. Segala sesuatu di dunia tampak membeku dalam kegelapan. Sebuah suara tua tiba-tiba bergema di udara, yang sudah membeku dan ditelan kegelapan. Hampir, Anda benar-benar hampir berhasil. Petik 2. Cakar naga hitam raksasa berkelap-kelip dengan cahaya ungu gelap saat menebas ruang gelap ini, tepat di pintu hitam yang baru saja dilewati Huo Yuhao dan Tang Wutong. Pintu hitam besar segera pecah ketika dua tubuh yang akan menghilang tiba-tiba menjadi jelas sekali lagi. Mereka secara paksa ditarik dari kegelapan di sekitar mereka. Kegelapan yang sunyi menghilang saat Huo Yuhao dan Tang Wutong jatuh ke tanah hampir pada saat yang sama. Mata Tang Wutong penuh ketakutan ketika dia membantu Huo Yuhao bangkit kembali, saat dia goyah dan hampir jatuh kembali ke tanah. Ekspresinya menjadi semakin khusyuk. Naga suci kegelapan, Kaisar Naga Douluo, muncul kembali dalam penglihatan mereka di tengah kegelapan, tetapi dia tidak lagi tersenyum. Matanya terkonsentrasi pada Huo Yuhao, dan ada emosi yang tidak bisa dijelaskan berdesir di matanya. Sekarang, aku harus mengakui bahwa kamu jauh lebih berbakat dan berprestasi daripada aku ketika aku masih muda, Long Xiaoyao berbicara dengan tulus. Dengan kekuatan spiritualmu saat ini, dan fakta bahwa kamu sudah memiliki inti jiwa untuk jiwa bela diri tipe spiritualmu sebelum cincin jiwa ke-8, kamu akan memiliki kesempatan untuk menantangku ketika kamu menjadi Douluo Transcendent di masa depan. Jika, suatu hari, Anda bisa menjadi Douluo utama, maka Anda akan berada pada level yang sama dengan Dewa Binatang dan Kaisar Jahat. Jika bukan karena domain Silent Darkness saya, Anda akan berhasil lolos, dan episode ini mungkin akan menjadi lelucon terbesar di hari-hari berikutnya. Petik 2. Huo Yuhao berjuang bebas dari dukungan Tang Wutong. Dia menyeka darah yang keluar dari hidungnya ketika dia berkata dengan dingin, kita pada akhirnya tidak bisa melarikan diri, kan? Hidungnya berdarah bukan karena naga suci kegelapan telah menyakitinya. Sebaliknya, itu karena dia telah membayar mahal untuk melepaskan 8 keterampilan jiwa yang kuat dengan kekuatan penuhnya, satu demi satu. Setiap keterampilan jiwanya dilepaskan pada tingkat kemungkinan terbesarnya, dan bahkan laut rohaninya sudah mulai retak. Kepalanya meledak dengan rasa sakit, dan tidak mungkin baginya untuk menggunakan serangan spiritual seperti sebelumnya. Tapi kita belum kalah. Kita tidak akan pernah kalah sebelum kita mati. Tang Wutong mengambil langkah maju dari belakang Huo Yuhao dan berdiri di depannya. Huo Yuhao tertegun sejenak. Tang Wutong membenturkan kepalanya dan meliriknya. Kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Jika kita menggabungkan kemampuan kita saat itu, kita mungkin berhasil. Kamu memiliki terlalu banyak machismo. Petik 2. Huo Yuhao merasa sedikit linglung saat itu ketika dia melihat ekspresinya yang tidak senang. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benaknya. Andai saja dia Donger. Jika saya bekerja sama dengan Donger, rencana kami akan berhasil. Sekarang, giliranku. Tang Wutong mendengus dingin saat dia berlari ke depan seperti embusan angin. Dia cantik, dan dia menyendiri, dan dia tampak seperti Dewi Cahaya menerangi kegelapan di sekitar mereka pada saat ini. Dia memiliki tekad ngengat yang menerkam ke arah api, dan resolusi yang teguh.
Rambut biru kemerahannya bergoyang-goyang di udara seperti ombak saat dia terus maju ke depan. Raungan naga yang garing bisa terdengar saat nyala api keemasan menyala di belakangnya. Senyum muncul di wajah Long Xiaoyao sekali lagi saat dia menatap tekad dan kesombongan di wajah Tang Wutong. Dia secara bertahap mengangkat tangan kanannya. Tepat pada saat itu, Tang Wutong tiba-tiba berhenti di udara saat ketujuh cincin jiwanya bersinar. Cincin jiwanya juga berbeda dari tuan jiwa normal. Hitam, 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 merah. Dia memiliki 6 cincin hitam dan 1 cincin merah, 6 cincin jiwa 10.000 tahun dan cincin jiwa tunggal 100.000 tahun. Itu berarti dia memiliki potensi dan bakat yang tidak kalah dengan Huo Yuhao sama sekali. Salah satu alasan mengapa Bei Bei pergi mencari Tang Wutong dan mengirimnya untuk meminta Huo Yuhao kembali, selain fakta bahwa dia terlihat seperti donger, adalah karena Bei Bei berharap dia bisa menarik Huo Yuhao perlahan keluar dari pikirannya dan kenangan donger. Tetapi ada alasan lain yang lebih penting, dan itu karena dia cukup kuat. Dia memiliki 7 cincin jiwa yang kuat yang membuatnya jauh lebih kuat daripada sage jiwa yang khas. 7 cincin jiwanya berkedip ketika sinar dari tubuhnya tumbuh subur. Pola cahaya Trisula muncul di dahinya, dan semburat biru segera menutupi tubuhnya yang berwarna emas. Tang Wutong mengangkat kepalanya sedikit di tengah warna emas kebiru-biruan. Dia membiarkan rambut panjangnya yang tergerai melayang dan bergoyang tertiup angin, dan raungan naga yang cerah terdengar dari mulutnya. Raungan naga ini tajam dan cerah, dan seiring dengan cahaya keemasan kebiruan yang intens, bayangan besar berbentuk naga perlahan-lahan muncul dengan tubuhnya di tengah. Itu adalah naga raksasa yang berkedip-kedip dengan warna pelangi. Naga itu tampak ilusi, tetapi ada martabat dan keagungan dalam ilusi yang sepertinya bisa mendominasi zaman. Bab 483, Keturunan Dewa Naga. Ketika pertama kali muncul, Kaisar Naga Douluo merasakannya dengan paling akut. Jika kekuatan spiritual Huo Yuhao membuatnya heran sebelumnya, dia ngeri melihat proyeksi naga 7 warna yang bersinar dari tubuh Tang Wutong. Jika itu hanya warna atau aura proyeksi ini, Kaisar Naga Douluo tidak akan merasakannya dengan kuat. Lebih penting lagi, dominasi proyeksi itulah yang membuatnya merasa kewalahan. Itu adalah dominasi yang berasal dari garis keturunannya. Dewa Naga, Long Xiaoyao berteriak, dan tanpa sadar terhuyung mundur. Di masa lalu, dia dan Muen disebut naga suci kembar hitam dan putih. Judul Muen adalah Dewa Naga, sementara dia adalah Kaisar Naga. Namun, gelar seperti itu hanya pujian untuk kemampuan luar biasa mereka. Jiwa bela diri mereka masing-masing adalah naga suci Radiant dan naga suci kegelapan, yang keduanya merupakan cabang dari spesies naga. Alasan mengapa mereka begitu kuat adalah karena mereka adalah salah satu naga asli. Naga suci Radiant dan kegelapan naga suci keduanya sangat dihormati, dan dianggap sebagai salah satu naga yang lebih unggul. Jiwa bela diri Long Xiaoyao sebenarnya memiliki garis keturunan yang sama dengan Ditian. Namun, perbedaan antara jiwa bela dirinya dan Ditian adalah bahwa Ditian adalah master klan naga hitam, karena ia adalah Raja Naga Hitam bermata emas. Jika naga suci kegelapan benar-benar ada, paling tidak akan dianggap sebagai sesepuh kehormatan naga hitam. Aura yang dipancarkan Tang Wutong sekarang jelas milik naga. Namun, itu jauh lebih unggul dari aura naga suci Radiant dan Darkness. Selain itu, dominasi mengerikan dari auranya hanya milik Dewa Naga asli. Meskipun aura yang berasal dari Tang Wutong sedikit lebih lemah, itu masih berbeda dari aura kegelapan naga suci. Kemampuannya tidak cukup untuk mengancam Long Xiaoyao, tetapi garis aura naganya benar-benar menekan Long Xiaoyao dan Darkness Holy Dragon-nya, dan rasa takut muncul di dalam dirinya. Tang Wutong telah menggunakan keterampilan jiwa keempat dari Dewi Kupu-Kupu Radiant miliknya, milik Naga Dewa. Proyeksi naga 7 warna berubah menjadi lapisan sisik naga 7 warna tipis di tubuh Tang Wutong. Sisik naganya melebar sampai ke rahang bawahnya. Hanya kepalanya yang tidak tertutup. Setelah dia diliputi oleh lapisan tipis sisik naga, auranya menjadi lebih dan lebih dominan. Sepasang sayap juga diwarnai dengan 7 warna yang sama naik di belakangnya. Cincin jiwa keduanya mulai bersinar, cahaya 7 warna menyala terang. Itu adalah skill jiwanya yang kedua, Dragon God Fury. Raungan naga bernada tinggi bergema di udara, membentuk bilah cahaya 7 warna besar yang memotong ke arah kepala Long Xiaoyao. Itu adalah keterampilan jiwa ketiga Tang Wutong, Radiant Dragon God Slash. Pada saat ini,
bahkan Long Xiaoyao tidak dapat mengkonfirmasi apa jiwa bela diri Tang Wutong. Namun, ada satu hal yang dia jelaskan, garis keturunan darah dan aura Dewa Naga hadir dalam jiwa bela dirinya. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Huo Yuhao adalah yang paling istimewa, jauh melebihi bakat generasi. Tapi sekarang, dia langsung merasakan bahwa Tang Wutong berada di tingkat yang sama dengannya ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Meskipun dia telah hidup selama lebih dari 200 tahun, dia bahkan belum pernah mendengar tentang jiwa bela diri yang diwarisi dari Dewa Naga sebelumnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menamparkan keluar. Langit malam di belakangnya langsung berubah menjadi hitam pekat. The Slash Dragon God Slash perlahan menghilang oleh kegelapan itu. Namun, tubuh Long Xiaoyao benar-benar bersinar dengan garis-garis cahaya 7 warna. Meskipun mereka segera menghilang, serangan Tang Wutong masih bisa mengenai dia karena garis keturunan Dewa Naga dalam serangannya. Serangan Tang Wutong tidak berhenti begitu saja. Dia terus menyerbu ke depan, tetapi tubuhnya berubah. Proyeksi naga 7 warna muncul sekali lagi. Namun, kali ini bukan lagi ilusi. Itu baik dan benar-benar nyata. Itu adalah naga 7 warna kecil dan halus. Sepasang sayap naga berbentuk kupu-kupu terbuka di belakangnya. Sisik 7 warna memantulkan cahaya terang. Naga kecil 7 warna ini hanya memiliki panjang 7 meter, sangat kecil dan lemah dibandingkan dengan naga asli. Bahkan sebagian besar naga tanah dewasa lebih besar dari itu. Namun, segera setelah itu muncul, Long Xiaoyao mengambil langkah mundur. Dengan melepaskan kepemilikan Dewa Naga melalui Radiant Butterfly Goddess-nya, itu secara alami akan berevolusi menjadi keturunan Dewa Naga. Tentu saja itu bukan Dewa Naga yang sebenarnya, tapi seberkas kekuatan dari garis keturunan Dewa Naga itu masih dilepaskan ke potensi terbesarnya. Alasan mengapa Long Xiaoyao mundur adalah karena aura Dewa Naganya telah menjadi lebih kuat lagi. Jika itu adalah Ye Shishui, segalanya akan berbeda. Tapi naga suci kegelapan Long Xiaoyao secara alami mengembangkan ketakutan di depan aura Dewa Naga. Itu bukan sesuatu yang bisa dibuat untuk menggunakan kultivasinya. Sayap Tang Wutong menebas langsung. Itu adalah Dragon Wings guillotine-nya. Long Xiaoyao mengangkat tangan kanannya. Tang Wutong merasa seolah-olah dia telah memukul semacam cairan kental, yang menghambatnya. Bahkan terasa seolah dia terjebak pada sesuatu. Raungan naga nyaring lainnya terdengar. Naga 7 warna itu meraung marah ke Long Xiaoyao, dan cincin jiwa kelima Tang Wutong bersinar terang. Itu adalah skill jiwanya yang kelima, Dragon God Roar. Kepala naga 7 warna besar muncul di belakang Tang Wutong. Setelah deru ini, cahaya 7 warna yang intens, hampir sebesar Tang Wutong, dirilis ke arah Long Xiaoyao. Arus hitam di sekitar Long Xiaoyao sangat hilang karena cahaya 7 warna ini. Tang Wutong melepaskan kekuatan penuhnya, tapi mengapa Long Xiaoyao membiarkannya mencapai apa yang diinginkannya? Dia mendengus dingin sebelum hitam kental bergerak ke sayap naga 7 warna. Perbedaan luar biasa dalam kultivasi mereka tidak dapat dibuat hanya karena kekuatan garis keturunan Tang Wutong. Tang Wutong hanya merasakan gelombang aura gelap yang tak terlihat menekan kekuatan spiritualnya, menjaga aura Dewa Naganya agar tidak menyebar lebih jauh. Pada saat ini, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun secara signifikan. Sosok putih salju muncul di samping Tang Wutong dan menekankan telapak tangannya ke kepala Long Xiaoyao. Suhu sebenarnya tidak turun, dinginnya datang dari dalam tubuh Long Xiaoyao. Apa? Long Xiaoyao tertegun. Dia segera membalik telapak tangan kirinya untuk menerima telapak tangan yang masuk. Permaisuri, pedang, permaisuri, palem, permaisuri, dinginkan. Itu adalah Ratu Salju dan Gletser tanpa salju. Gur, sang Ratu Salju mendengus lembut, dan sosok putih saljunya berubah menjadi ilusi. Sosok hijau giok menggantikannya, dan cahaya putih menyeramkan melintas. Long Xiaoyao menunjuk dengan jarinya, dan sebuah nada tajam terdengar. Sosok hijau giok langsung berubah ilusi sebelum mundur. Lengan kiri Long Xiaoyao dengan cepat membeku dari serangan berturut-turut. Lapisan es menutupi seluruh lengannya, dan itu benar-benar mati rasa. Bahkan dengan kultivasinya, dia tidak bisa langsung menetralkannya. Destinis Demise telah berlaku, dan pertahanan materialnya telah diturunkan. Kalau tidak, bagaimana Long Xiaoyao bisa beku, mengingat Ratu Salju dan Ratu Salju tidak dalam bentuk aslinya. Pada saat inilah sosok yang memancarkan cahaya mawar emas yang kuat muncul. Telapak tangan juga muncul dengan sosok ini.
Undulasi emosional yang aneh menyebar di udara. Kesedihan, kerinduan, cinta, rasa sakit, dan semua jenis emosi lain berkumpul di telapak tangan ini. Itu adalah Haodong Palem, sebuah telapak tangan yang bertahan selamanya. Telapak tangan Long Xiaoyao mengendalikan Tang Wutong, dan telapak tangan kirinya membeku. Namun, pada saat ini, dia tampak sangat tenang. Dia tidak tercengang seperti sebelumnya. Dia menarik tangan kanannya dan memblokir telapak tangan Huo Yuhao. Ketika telapak tangan mereka bertabrakan, Huo Yuhao langsung terlempar kembali. Tubuh Long Xiaoyao juga sedikit tersentak, dan dia mengungkapkan tatapan bingung di matanya. Pada saat ini, dia sepertinya telah kembali ke 200 tahun yang lalu, ketika dia pertama kali membuat nama dengan Muen dan bertemu Ye Sishui. Gabungan putih dan hijau jade. Dua tangan saling berpegangan. Proyeksi cahaya terbentuk kembali. Sepertinya mereka langsung tiba di dunia lain. Segala sesuatu di sekitar mereka langsung berubah menjadi tanah es dan salju. Permaisuri es dan permaisuri salju menghilang. Teguran yang sepertinya datang dari dataran es di ekstrim north turun dari langit. Dua sinar raksasa cahaya putih dan hijau jade langsung turun. Kegelapan yang tak terbatas dihancurkan oleh putih dan hijau ajaib itu, berubah menjadi bubuk. Long Xiaoyao bergetar. Pada saat berikutnya, dia sudah berubah menjadi patung es. Tang Wutong berjuang dan berhasil membebaskan diri dari pengekangannya. Dia terbang kembali ke udara. Bang! Patung es meledak, menyebarkan es di mana-mana. Itu adalah teknik ledakan es. Es yang terbentuk dari Ultimate Ice segera pecah ketika Pride of the Ice dan Snow Empresses dilepaskan. Huo Yuhao jatuh ke tanah dan meraih tangan kirinya. Apakah sudah selesai? Bukan hanya mata rohnya yang bisa melepaskan kekuatan Titol Douluo. Ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia bisa melakukannya dengan jiwa bela diri Ultimate Ice-nya juga. Setelah permaisuri salju pulih, Pride of the Ice dan Snow Empresses mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Perpaduan dari Ice dan Snow Empresses menjatuhkan suhu Ultimate Ice di bawah negatif 240 derajat Celcius. Suhu rendah yang mengerikan ini langsung menguras kekuatan jiwa Huo Yuhao. Namun, ia masih berhasil menyelesaikan pemogokan ini karena permaisuri es dan salju telah menyerap esif es krim beraneka ragam, memberinya landasan yang stabil. Ini sudah bisa dibandingkan dengan serangan habis-habisan dari Titlet Douluo. Kaisar Naga Douluo merasa puas diri. Bersamaan dengan Destinis Destise dan Spiritual Dissociation, serta penghakiman takdir, ia diserang dengan kemalangan terbesar. Kaisar Naga Douluo menghilang. Sepertinya dia telah mati karena teknik ledakan es. Tang Wutong sudah mundur ke sisi Huo Yuhao, dan menariknya. Mereka berdua saling memandang, mengungkapkan tatapan bingung di mata mereka. Menang. Apakah kita menang? Jawabannya adalah, tidak. Kegelapan tak tertahankan, dan kegelapan yang mengerikan, turun sekali lagi. Semuanya berhenti. Waktu, gerakan, dan darah serta kekuatan jiwa Huo Yuhao dan Tang Wutong melambat. Pada saat ini, keduanya menjadi patung. Mereka berdiri di sana dengan tenang, dan hanya melihat tatapan sedih di mata masing-masing. Long Xiaoyao perlahan keluar dari kegelapan, sama seperti yang dia lakukan saat pertama kali keluar dari istana kekaisaran Heavenly Soul Empire. Rambut putihnya tampak agak berantakan sekarang. Pakaiannya juga sedikit berantakan. Namun, ini adalah yang terburuk baginya. Bagaimana bisa seorang Ultimate Douluo terbunuh begitu mudah? Kalian berdua memang memberi saya banyak kejutan. Saya tidak berharap orang muda menjadi begitu baik saat ini. Generasi baru anak-anak telah melampaui generasi yang lebih tua. Petik 2. Long Xiaoyao tidak merasa sedih hanya karena dia dalam kondisi yang agak menyedihkan saat ini. Sebaliknya, dia tampak sangat bahagia. Dia menunjuk ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao tidak bergerak, tetapi Tang Wutong langsung tertarik ke arah dan mendarat di depannya. Tang Wutong tidak bisa bergerak tidak peduli berapa banyak dia mencoba untuk menyebarkan kekuatan jiwanya. Dia hanya bisa menonton ketika dia dibawa oleh Long Xiaoyao. Wanita muda yang cantik, jika aku 200 tahun lebih muda, aku mungkin akan mengejarmu. Ekspresi Long Xiaoyao menjadi dingin. Permainan sudah berakhir, kegelapan telah dihapus, dan tangan Long Xiaoyao ada di bahu Tang Wutong. Itu hanya tangan lemah dan tua, tetapi Tang Wutong merasa seolah-olah semua yang ada di tubuhnya telah disegel. Dia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatannya, dan hanya bisa berdiri di sana begitu saja. Huo Yuhao jatuh ke tanah.
Semua pertempuran sebelumnya benar-benar melelahkannya. Long Xiaoyao berkata, Huo Yuhao, apakah kamu tahu mengapa aku belum membunuhmu? Mengingat kemampuan saya hanya perlu satu serangan untuk membunuh Anda. Petik 2. Huo Yuhao tertawa dingin. Aku pikir itu tidak akan mudah. Kamu takut Dewa Binatang akan turun, bukan? Petik 2. Long Xiaoyao tertawa, saya mengatakan bahwa saya memiliki banyak metode untuk membuat Anda tidak dapat menggunakan kekuatan di Tian. Karena kamu tidak benar-benar percaya padaku, kita bisa mencobanya sekarang. Petik 2. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya ke Huo Yuhao. Garis cahaya hitam melintas dan mendarat di depan Huo Yuhao. Ketika Huo Yuhao menundukkan kepalanya untuk melihatnya, dia menemukan bahwa belati hitam pekat telah mendarat di sisi kakinya. Long Xiaoyao menekankan tangannya ke bahu Tang Wutong, sementara tangannya yang lain memegang belati yang identik dengan yang ada di samping Huo Yuhao. Anda dapat memilih antara menusuk diri sendiri atau membiarkan saya menusuknya. Anda memiliki 9 percobaan, dan setiap tikaman harus berada di tulang punggung Anda. Anda dapat memilih posisi yang tepat. Anda akan menusuk sekali untuk setiap nomor yang saya hitung. Jika Anda ragu, dia akan mengambil tusukan untuk Anda. Setelah 9 tusukan, kalian berdua bisa pergi. Petik 2. Huo Yuhao tertegun. Dia tidak berharap Long Xiaoyao menggunakan metode seperti itu untuk mengancamnya. An Ultimate Douluo sebenarnya menggunakan seorang wanita muda untuk mengancamnya.